Jadi di Quran itu ada nabi tunggal bentuknya, ya ayyuhan nabi. Kalau sudah nabi satu orang. Jelas? Ada jama'. Nah, jama' ini dibagi dua. Ada jama' yang sifatnya banyak tapi terbatas, terhitung. Nah, namanya biasanya disebutkan dengan anbiya. Anbiya. Ada surah ke-21 dalam Al-Quran disebut surah apa? Al-Anbiya. Kenapa disebut Al-Anbiya? Karena di dalamnya ditampilkan kisah-kisah perjalanan beberapa nabi. Tapi nggak semua nabi. Kita bisa dapati di situ kisah-kisah misalnya Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, ya, Nabi Musa dan sebagainya. Tapi nggak semua nabi. Kalau kita ingin rubah bentuk jama ke semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Dari Nabi Adam alaihissalam. Status Nabi Adam itu nabi. Ya, karena dipilih oleh Allah menggunakan kata istofa. Yang dipilih berubah menjadi Mustafa. Itu ada di Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Jadi dari Nabi Adam, ya kalau kita urut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya perjalanan semua nabi yang pernah bertugas di bumi, jumlahnya sangat banyak itu, bisa ratusan ribu, ya, itu disebut katanya satu, an-nabiyyin. Apa namanya? An-nabiyyin. Jadi ada nabi, ada anbiya, ada an-nabiyyin. Nanti ada orang-orang yang saat ke surga, insya Allah itu ada yang saking mulia amalnya ditempatkan oleh Allah di komplek yang sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Ya, nggak cukup dengan amin, Bu. Itu kita harus baca ayatnya dan diamalkan, ya. Itu ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 69. Dan itulah doa kita setiap kali sholat. Ya. Ibu kalau baca Fatihah itu sehari, Ibu baca 10 kali atau 15 kali? 15. 17, Bu. Ya. Kalau 15 berarti sholat Isya Ibu 2 rakaat tuh. Atau tadi subuh kesiangan. Ya. Kan kita baca 17 kali kan Al-Fatihah itu? Coba lihat di ujungnya. Setelah kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ujungnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lihat, an'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mohon tunjukkan kami jalan kehidupan sehingga merasakan kenikmatan dalam hidup sampai ke surga, dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat kepada mereka dan jaminan kenikmatan di surga. Siapa mereka? Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi kita minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, Allah jawab fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Yang pertama minan nabiyyin. Disebutkan nabiyyin. Jadi nanti ada yang sekompleknya itu dengan para nabi. Masya Allah. Bapak tengok-tengokan kan antar penghuni surga itu bisa nengok. Yang dari atas ke bawah. Bawah ke atas nggak bisa. Ya. Kan ada berapa pintu surga itu? 8 pintu surga sesuai amalan. Nanti yang tertinggi di atas itu bisa nengok ke bawah. Yang di bawah ditanya, kamu gimana? Nikmatnya luar biasa. Dengan siapa? Si fulan, si fulan. Kalau kamu di atas sama siapa? Jawabannya tuh elegan sekali. Depan saya Nabi Ibrahim katanya. Belakang saya Nabi Musa tuh. Kiri saya yang paling ganteng itu yang pernah disebutkan Nabi Yusuf. Tapi ternyata kanan saya yang lebih ganteng daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Cahayanya aja udah melebihi kegantengan Nabi Yusuf. 40 kali dibanding Nabi Yusuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyin. Nah, yang mau saya ambil kata nabiyinnya. Semua nabi yang pernah bertugas di bumi itu sebelum tugasnya diambil komitmen dulu oleh Allah. Tidak dikerjakan komitmen ini, gugur status kenabiannya. Apa komitmen pertamanya? Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan pahami, pelajari, lantas ingat. Ketika Allah mengambil perjanjian komitmen dari setiap nabi. Lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Ketika mereka disertakan untuk bertugas, diberikan kitab. Pedoman. Jadi semua nabi yang bertugas di bumi itu bawa pedoman. Nama pedomannya Hudan. Adam turun tuh bawa Hudan. Al-Baqarah ayat 38.
Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Adam turun sudah bawa pedoman. Semua nabi bawa hudan, cuma nama hudan setiap era generasinya dibedakan oleh Allah untuk menunjukkan perbedaan di setiap generasi itu. Contoh, Nabi Musa apa nama kitabnya? Taurat. Taurat itu nama untuk generasinya Nabi Musa untuk membedakan dengan nabi sebelumnya dan nabi setelahnya. Tapi Taurat itu disebut oleh Quran sebagai hudan. Quran surah ke-17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dan dengan keagunganku aku berikan kepada Musa pedoman kehidupan untuk disampaikan pada umatnya di masa itu. Ya, wa ja'alnahu hudan li bani Israel. Hudan. Maka pedoman itu kami jadikan sebagai hudan, petunjuk berkehidupan untuk umatnya Musa lokal pada saat itu saja, Bani Israel. Karena sifatnya lokal dan tidak melintasi zaman, maka berlakunya di masa itu saja.